kita mau bicara mengenai Nabi Nehemia. Mari kita buka dulu kitab Nehemia pasal yang keempat. Bagaimana memiliki mentalitas pemenang seperti yang Tuhan kerjakan melalui Nabi Nehemia. Seperti yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan Nehemia ini. Kalau kita perhatikan pasal yang keempat, ayat yang pertama mulai, saudara. Ya, dikasih judul kewaspadaan terhadap para penentang pembangunan. Nehemia punya mandat untuk apa? Untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ya, Bapak Ibu ya. Mandat orang itu beda-beda. Kita harus mengerti mandat kita dalam kehidupan itu apa. Kalau kita tidak mengerti mandat Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan tergoda untuk melakukan mandatnya orang lain yang kelihatannya lebih bagus, lebih enak, lebih menarik daripada mandat kita. Mandat itu penting sekali. Mandat bicara tentang panggilan Tuhan di dalam hidup ini, dalam hidup kita. Saudara, seringkali kita tergoda untuk melakukan apa yang Tuhan sediakan bagi orang lain. Ya, karena mungkin lebih enak atau panggilan orang lain. Kita mungkin lihat itu lebih enak, lebih bagus, atau lebih dekat dengan yang namanya fame, ya, keterkenalan dan sebagainya. Tapi kita lupa mandat kita. Setiap orang itu punya mandat. Kenapa? Karena setiap orang tidak mungkin lahir di dunia ini kalau Tuhan tidak tentukan dia lahir. Amin, saudara. Ya, sekalipun mungkin jalannya ada yang tidak sempurna karena mungkin kesalahan manusia pun. Kalau hari ini saudara diizinkan Tuhan untuk lahir, saudara punya mandat dalam hidup ini. Amin, saudara. Ya, ada seorang yang bernama Nick Vujicic, Anda tahu pasti, tidak punya tangan dan kaki, saudara. Ya, sempat dia marah kepada Tuhan kenapa dia harus dilahirkan dengan seperti ini, ya, dengan kondisi orang tua yang juga menolak dia sehingga membuat dia cacat seumur hidupnya. Ya, dan kemudian Anda bisa temukan itu di media sosial semua ya. Dan dia ingin bunuh diri beberapa kali karena dia menolak dirinya sendiri. Bayangkan saudara, bagaimana masa depan ya dengan keadaan fisik seperti itu. Tapi Tuhan punya mandat terhadap dia. Ketika dia dipulihkan di dalam Kristus, dia menemukan mandatnya. Hari ini dia bisa menjadi seorang motivator dan ahli finance. Saudara, dan dia banyak seminar di sana sini memotivasi orang-orang di seluruh dunia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu mandatnya. Mandat yang dia dapatkan ketika dia dipulihkan, dia mendapatkan jati dirinya. Setiap kita punya mandat dalam hidup ini. Mandat kita berlainan, lain dengan keadaan biologis atau natural kita. Laki kerja, wanita kerja boleh melahirkan, berumah tangga, ya kan, lalu ngurus anak dan sebagainya. Itu biologis, itu natural, itu adalah, kalau saya mau pakai bahasa yang umum saudara, itu namanya fitrohnya manusia. Apa itu fitroh? Ya kan, betul? Ya, Anda tidak lakukan apa-apa, kita nggak lakukan apa-apa, secara natural ya pasti akan seperti itu. Betul saudara? Ya sudah. Tapi itu bukan mandat kehidupan. Itu tugas, ya. Bagian dari mandat, iya. Bagian kecil. Tapi mandat itu berbeda. Kita harus menemukan apa mandat kita dalam hidup ini. Kalau kita bisa menemukan mandat kita dalam hidup ini, itu bicara tentang spesialisasi kita. Maka kita akan jelas. Kita akan memiliki arah hidup yang jelas. Kalau kita seorang pemimpin, kita akan memiliki arah kepemimpinan yang jelas. Kalau kita pemimpin gereja, kita akan menjadi pemimpin gereja yang punya arah yang jelas. Kalau kita pemimpin dalam sebuah perusahaan pun, kita akan punya arah yang jelas. Karena kita tahu mandat kita di mana, arahan Tuhan dalam hidup kita di mana, pilihan Tuhan dalam hidup kita di mana, panggilan spesifik kita di mana yang berbeda dengan orang lain. Dan kita tidak tergoda untuk menjadi supermarket, semua ada. Kadang-kadang kan seperti itu ya,
kita akan lakukan ini, kita akan lakukan itu, kita semua ingin kita lakukan, semuanya ada. Pokoknya kayak supermarket itu loh, Bapak Ibu mau ke sana mau beli apapun ada. Gula ada, beras ada, minyak ada, semua ada. Jadi artinya so-so begitu ya, tidak ada spesialisasi. Mungkin kita belum menemukannya, tapi dalam perjalanan kehidupan kita, seharusnya kita bisa menemukannya. Dan untuk mengenal mandat itu, Tuhan sebetulnya sudah berikan modalnya untuk saudara dan saya. Apa itu? Talenta, bakat. Bakat kita, talenta kita, potensi-potensi karunia di dalam hidup kita, itu biasanya mengarahkan kita kepada mandat kita. Halo, Bapak Ibu? Ya, kita harus sadarkan hal itu. Biasanya kalau Bapak Ibu orangnya suka ngomong, contohnya, ya kan, suka ngomong, ya Anda mungkin, ya Anda punya potensi untuk menjadi seorang marketer yang baik. Contohnya, saudara, tidak selalu sih, ya kan, tapi ada potensi kemungkinan ke arah sana. Ya, mandat itu penting sekali. Nah, Nehemia itu punya mandat berbeda dengan mandat beberapa yang lainnya, ya. Kalau Imam Ezra itu punya mandat untuk memulihkan ibadahnya di pasca pembuangan ini. Kalau Nehemia punya mandat untuk membangun tembok kotanya, itu beda-beda kan saudara. Nehemia tidak melakukan tugasnya Ezra, Ezra juga tidak melakukan mandat Tuhan atas Nehemia. Mereka masing-masing punya apa ya? Bagiannya. Kalau kita sadar bagian kita, maka kita akan terhindar dengan yang namanya iri hati. You know that? Ya, kita akan terhindar dengan yang namanya iri hati karena kita tahu bagian kita yang dari Tuhan itu di mana. Ezra memulihkan sistem ibadahnya. Nehemia ditugaskan Tuhan untuk membangun kembali tembok kotanya. Itu mandat saudara. Dan dia melakukan itu dengan mentalitas pemenang. Ini yang penting. Ayat 1. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat kesal. Ia mengolok-olok orang Yahudi, serta berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan menyelesaikannya dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis? Lalu kata Tobia orang Amon yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, tapi kalau seekor anjing hutan naik ke atasnya, robohlah tembok batu mereka. Ini kata-kata olok, ini kata-kata sarkastik, ya, kata-kata kasar, hinaan, hujatan, cibiran, bullying yang disampaikan oleh Sanbalat hari itu, ya, dan Tobia, saudara, musuhnya Nehemia, diolok-olok, dihina, ya. Nah, ini model hinaan zaman dulu. Kalau sekarang mungkin ya Anda tahu lah ya, kata-kata kasar yang mungkin diutarakan kepada kita. Ya Allah kami, ini doa Nehemia. Dengarlah bagaimana kami dihina, balikkanlah cercaan mereka ke atas kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka sebagai jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka melontarkan hinaan di hadapan orang-orang yang sedang membangun. Saudara, yang pertama yang bisa kita pelajari, mentalitas pemenang yang bisa kita pelajari dari Nehemia, bagaimana menghadapi hinaan, ejekan, hujatan, bullying yang diarahkan kepada kita bukan dengan sakit hati. Tapi apa saudara? Dari prinsip ini kita bisa belajar, Nehemia menyerahkan hak pembalasan kepada Tuhan. Nehemia menyerahkannya kepada Tuhan karena percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang adil dalam segala sesuatu. Amin, Bapak Ibu. Pernah dihina orang? Pernah dihujat orang? Pernah dikata-katain orang? Sehingga saudara merasa harga dirimu diinjak-injak? Ya kan? Oh, harga diriku diinjak-injak. Harga diriku terkoyak. Ya, aku dijelek-jelekan. Ya, padahal udah jelek mungkin. Pernah merasa seperti itu? Kalau Anda pernah merasa seperti itu, atau sedang hari ini Anda sedang digitukan sama orang, saudara, ketahuilah satu hal, ya, Allah adalah Allah yang adil. Tidak perlu balas. Anda mau respon yang baik, tapi tidak perlu membalas hal yang sama. Karena kejahatan tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Amin, saudara?
Air susu tidak perlu dibalas sama air tuba. Air susu dibalas sama wine, saudara, ya kan? Dibalas sama yang baik. Baik sama orang jahat itu nggak enak loh. Tetap baik sama orang yang tidak suka sama kita. Tetap baik kepada orang yang di belakang layar menjelekkan kita. Kalau kita nggak tahu nggak masalah, tapi kalau kita tahu, halo. Tapi kita dituntut Tuhan untuk tetap baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Entah di belakang layar, entah di depan layar. Tapi itu adalah jalan menuju suatu kedewasaan karakter. Amin, Bapak Ibu. Ya, saudara akan bisa temukan orang-orang semacam ini di luar gereja dan di dalam gereja sama saja. Kita ini semua manusia berdosa. Mari kita belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Hak pembalasan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Bukan maksudnya, oh Tuhan, ku serahkan kepadamu, biar dia mati kelindes ya Tuhan, ku serahkan kepadamu caranya, enggak gitu saudara, ya kan? Enggak perlu gitu, ya serahkan kepada Tuhan, Tuhan ini yang sedang aku alami, Engkau Tuhan yang akan menunjukkan kebenaran. Saudara pernah difitnah, saudara pernah dihina, ditusuk dari belakang, serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan pembelaanmu tepat datang pada waktunya. Tugas kita adalah untuk mengampuni, tugas kita adalah untuk mendoakan. Sebisa mungkin kalau kita harus ngomong, kita harus ngomong. Tapi kalau tidak bisa, maka tugas kita adalah untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Amin, saudara? Ya, karena orang tuh kita tidak bisa kontrol mulutnya orang. Yang bisa kita kontrol adalah apa? Hati kita, respon kita ketika kita mendengar orang ngomong A, B, C, D, E tentang kita. Ya, mari kita belajar untuk tetap baik. Kita belajar untuk tetap nice kepada orang-orang yang menjelekkan kita. Ya, itu tidak mudah. Itu perlu menyayat hati, menyayat daging kita. Tapi di sanalah jalan menuju kedewasaan. Orang yang jahat kepada kita, kalau kita tetap baik, saudara, lama-lama yang sungkan siapa? Dia akan sungkan sendiri. Kalau masih punya hati loh ya, kalau masih punya perasaan loh ya. Kalau nuraninya masih hidup, lama-lama dia akan sungkan. Orang ini ya tak jahati tapi kok tetap baik sama saya. Saudara, itu adalah harga yang harus dibayar untuk kepada sebuah pendewasaan. Mentalitas pemenang seperti itu. Kalau kita tidak punya mentalitas pemenang, kita akan cenderung pengen bales. Ya kan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Karena kita tidak punya mentalitas pemenang, kita pengen bales, setimpal. Ya, kamu kasih aku level 5, tak kasih juga level 5. Kalau itu caranya, maka tidak akan pernah habis. Dan balas dendam tidak akan pernah terputus. Pernah lihat film kungfu berseri? Nah, ya kan, lihat tuh film kungfu berseri dulu itu. Ya kan? Ya kan saudara? Yang namanya Shaolin sama Butong Pa itu tempur terus saudara. Gak berhenti-berhenti, ya kan? Dibalas dendam, ya kan? Ini kena mati, satunya balas dendam, anak cucunya balas dendam lagi, saling balas dendam, ya kan? Gak selesai-selesai. Apa namanya mau tumpas kelor semua, mau mati semua baru selesai? Gak bisa kan saudara? Bukan itu caranya. Ya, bukan itu caranya. Alkitab mengajarkan kita jalan yang berbeda. Oleh karena itu Yesus ngomong apa? Berapa kali harus mengampuni ya Tuhan? 70 kali 7 kali. Artinya apa? Tidak terhingga. Belajar untuk mengampuni. Dan itu tidak mudah untuk dilakukan. Karena hari itu orang punya prinsip apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu hukum yang dipegang pada zaman Yesus. Tapi Yesus mengatakan sebaliknya. Kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan kaki kananmu kan saudara. Kalau kamu tampar pipi kiri, berikan juga pipi kananmu. Itu sebuah standar yang tidak bisa dimengerti oleh orang pada zaman itu. Banyak orang menolak Yesus, kan ini ngawur, ngajar ngawur, ngomong ngawur ini. Tapi yang Tuhan mau berikan kepada kita hari ini adalah bagaimana cara kita handle dalam situasi seperti itu. Serahkan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biarkan Tuhan berperkara sendiri atas orang itu. Ya.
Tuhan akan mengubah hatinya. Siapa tahu orang yang tadinya jahat sama kita tapi kita terus baiki, suatu saat akan dipakai Tuhan juga untuk menjadi jalan buat promosi kita. Halo? Akan menjadi jalan untuk membukakan pintu-pintu buat kita ke depan. Enggak ada yang tahu kan? Ada yang tahu loh. Oleh karena itu mari kita baik kepada setiap orang. Kenapa? Karena jangan-jangan orang-orang itu adalah orang-orang yang akan menjadi malaikat. Bukan malaikat pencabut nyawa, saudara. Malaikat pembuka pintu untuk kita di hari-hari ke depan kita yang kita tidak tahu hari ini. Amin Bapak Ibu. Kita nggak tahu loh. Iya loh saudara, nggak tahu loh ya. Nggak tahu. Tuhan akan pakai cara-cara heran semacam itu. Ya. Yang kedua sekarang, bagaimana kita bisa memiliki mentalitas pemenang seperti Nehemia. Yang kedua, Nehemia 4 ayat yang ke-6. Perhatikan di ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tingginya. Lihat ya, tembok. Saya lagi kata-kata tembok diulang kenapa? Karena Nehemia tahu mandatnya, tahu panggilan spesifiknya apa, batasannya apa. Dia tidak memulihkan ibadatnya karena masalah ibadah itu tugasnya Imam Ezra. Dia tugas Tuhan buat dia adalah tembok, selesaikan tembok. Kita kadang kalau sudah, ini sama orang gini loh, orang ngerintis bisnis ya, ngerintis bisnis, dapat kesulitan sedikit, bosen nganu yang lain, nganu lagi bosen pegangnya, jadi nggak kira-kira? Nggak jadi, nggak bisa, nggak jadi saudara. Harus telaten, butuh telaten. Content creator, baru buat sedikit, ya kan waduh yang like kok, yang viewer kok sedikit banget. Ya kan sudah berapa, ini sudah setahun tapi kok sedikit terus, akhirnya nyerah. Betul? Ini masalah mentalitas kan? Ini mentality. Mentalitas pemenang nggak seperti itu. Kena susah lalu berhenti, kena sedikit halangan menyerah, saudara. Memang tidak ada jalan pintas menuju sebuah keberhasilan. Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, tidak ada jalan pintas. Semua perlu perjuangan. Fokus. Mari kita belajar fokus. Banyak orang tidak fokus. Makanya gagal karena tidak fokus. Fokus pada mandat yang benar. Jangan fokus pada mandat orang lain, pada panggilan Tuhan buat orang lain. Fokus pada mandatmu, fokus pada your specific calling. Fokus. Mari kita belajar untuk fokus. Amin saudara? Fokus. Nehemia begitu fokusnya, dia tahu fokus, tembok. Tugasku tembok, bangun tembok. Bukan yang lain. Yang lain ada ornamen, tapi tetap fokusku, tembok yang harus ku selesaikan. Yang kedua, mentalitas kedua, dikatakan apa? Kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan apa? Segenap hati. Luas tuh Yerusalem. Yerusalem lama ya, maksudnya ya, kota lama itu, tembok. Nah nanti kalau ada yang ikut ke sana lihat tuh, tembok Yerusalem itu bagaimana, yang kota lamanya saudara. Tembok berkubu, dibangun, diatur, bangun dari sana, bangun. Saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini? Nehemia itu fokus, dia pantang mundur dan pantang untuk menyerah. Ada rintangan, ada halangan, ada hujatan, ada hinaan, ada bullying. Iya, ada realita, fakta. Betul, faktanya adalah kita ada hinaan. Faktanya adalah ada hujatan. Faktanya adalah ada bullying. Faktanya adalah kita dipersulit. Faktanya adalah ini dan itu ada semuanya. Tapi Nehemia tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Semangatnya tidak pernah pudar. Karena dia tahu mandatnya apa. Ini penting, ini yang pertama dulu, nanti ada sisi sebaliknya. Ya. Sikap atau sifat yang pantang mundur dan tidak menyerah ini penting sekali, saudara. Ya. Orang yang bermental pemenang akan punya nantinya ya, akan punya hikmat yang strategis, tahu kapan waktu untuk segala sesuatu. Itu satu sisi yang lain nanti. Tapi sisi yang kali ini adalah dia tidak pernah pantang mundur dan tidak pernah menyerah. Karena dia tahu tugasnya apa. Mari kita belajar dari Nehemia ini untuk kita juga tidak jadi orang yang gampang untuk menyerah.
Kesulitan dalam hidup ini biasa, itu selalu ada. Justru kesulitan adalah pupuk atau bahan bakar untuk mujizat Tuhan terjadi. Amin, Bapak Ibu. Ya, kesulitan, ya, kesusahan, kesulitan, halangan, rintangan, apapun itu adalah pupuk, adalah bahan bakar, bensin ya untuk mujizat Tuhan terjadi. Itu triggernya di sana. Triggernya di sana. Kalau bisa jadi, engkau akan disadarkan bahwa ini bukan karena aku, ini adalah karena Tuhan, bukan aku. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga adalah di ayat 13 dan 14. Aku lalu menempatkan rakyat menurut kaum keluarganya di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka, lengkap dengan pedang, serta tombak dan panah. Ini membangun cara aneh ya begini, saudara. Ya kan? Setelah mengamati semuanya, aku berdiri dan berkata kepada para pemuka, para penguasa dan orang lain, jangan takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, anak laki-laki dan perempuanmu, serta untuk istrimu di rumahmu. Dia ngatur, dia tahu temboknya luas, dia taruh orang di sana, dia taruh orang di sini, dia taruh semuanya, dia pikirkan strateginya. Yang ketiga adalah bermain strategis, akan punya hikmat yang strategis, tahu kapan waktunya untuk segala sesuatu. Pantang menyerah, yang tadi poin 2, itu bukan berarti rontol terus, enggak saudara. Orang yang nyerontol terus, lihat, main apa itu? Apa namanya itu? Matador, ya kan? Banteng itu, lihat, banteng nyerontol terus ya. At the end, siapa yang mati? Ya bantengnya, oh nyerondol terus, ya kan? Orang yang bermain strategis tahu kapan waktunya, ini dalam artian positif loh ya, bukan artian negatif loh ya saudara ya. Ya. Lalu nanti saudara jangan nyerondol pimpinanmu di atas loh nanti. Bukan itu maksud saya loh ya. Ini dalam artian yang positif ya Bapak Ibu ya. Dia tahu kapan waktunya nyerondol, dia tahu kapan waktunya maju tak gentar, tapi orang strategis juga tahu kapan waktunya diam, kapan waktunya mundur selangkah, tapi untuk maju lagi. Kapan waktunya beralih sedikit ke kiri atau ke kanan untuk memperbaiki strategi. Pelatih sepak bola itu seperti itu. Orang yang alih strategi itu seperti itu. Coba orang main bola, wes, coba pelatih bola, ya kan? Aku nggak peduli, pokoknya serang terus, ya kan? Kiper jaga, 10-nya maju, pokoknya maju terus. Semakin banyak yang maju, potensi gol semakin banyak. Cobaan, kebobolan terus pasti. Karena itu strategi konyol. Orang nyerontol terus, ya nggak peduli, tabrak pintu, tabrak tembok, terus belum hancur, belum runtuh temboknya, tabrak lagi. Ya kan, lihat kanan, lihat kiri, tabrak lagi, semuanya tabrak. Ya, begitu nabrak, so benjut semuanya, begitu benjol semuanya baru sadar, iya ini bukan kehendak Tuhan, itu telat namanya, itu bukan strategi, itu kebodohan. Paham maksud saya Bapak Ibu? Bermain strategis itu bukan dengan picik ya, bukan dengan maksud jahat. Tapi kita tahu kapan waktu untuk segala sesuatu. Nehemia tahu kapan waktunya bangun, dia atur ini itu. Bahkan lihat, dikatakan tangan kiri pegang senjata, ya, tangan kiri pegang pedang atau tombak sambil jaga-jaga kalau musuh suatu saat menyerang. Tangan kanan bawa cetok dan batu bata, saudara. Ada nggak orang bangun gaya kayak begini nih? Mencong kabeh omane, betul nggak saudara? Tapi itu yang dilakukan. Karena mereka waspada setiap saat. Bangun sambil waspada, bangun sambil waspada. Kapan waktunya berhenti? Diatur jam jaganya dan semuanya. Itu main strategi. Hidup ini dibutuhkan yang seperti itu. Kapan waktunya maju, kapan waktunya mundur, kapan waktunya harus diam dulu, kapan waktunya ngomong, apa yang perlu diomongkan, apa yang tidak perlu diomongkan. Diam, apakah selalu